Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Nurisman Ali. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-6 dari SD Negeri 5 Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran. Di video kali ini saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Pada kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1 ini? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Oke. Langsung saja. Di soal yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1 ini? Ada beberapa hal yang saya percaya sebelum saya mempelajari modul 1.1 di pendidikan guru penggerak ini. Yang pertama, tadinya saya meyakini bahwa murid itu ibarat kertas kosong, seperti teori tabula rasa, yang mana murid tersebut sama sekali tidak mempunyai bakat dan pembawaan. Seorang murid dapat dibentuk sekehendak kekuatan pendidiknya. Pendidikan dan lingkungan paling berkuasa atas pembentukan anak tersebut. Yang kedua, selama ini saya hanya berpikir bagaimana peserta didik saya paham dengan materi-materi yang saya berikan dan dapat mengerjakan semua tugas dengan baik. Dan tentunya memperoleh nilai yang bagus tanpa memperdulikan apakah murid nyaman dengan cara saya menyampaikan pelajaran. Yang ketiga, saya beranggapan tugas saya sebagai seorang guru adalah untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan. Pembelajaran adalah proses membuat peserta didik aktif. Pembelajaran terpusat pada peran guru sebagai sumber ilmu atau teacher center. Yang selanjutnya, saya tidak memahami kebutuhan anak akan kenyamanan belajar dan kemerdekaan belajar. Bagi saya, jika mereka mengikuti seluruh perintah dan tertib dalam pengumpulan tugas, serta selalu berada dalam kegiatan pembelajaran merupakan suatu keberhasilan. Selanjutnya, saya percaya juga bahwa pendidikan dan pembelajaran menggunakan pendekatan pemberian materi, tugas dan sanksi merupakan metode yang efektif untuk mendisiplinkan anak dan membiasakan anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Dan yang terakhir, tadinya saya beranggapan bahwa saya terkadang mengeluh dengan nilai murid saya yang rendah. Saya berpikir apakah murid saya malas belajar karena soal-soal evaluasi yang saya berikan menurut saya mudah, namun mereka tidak bisa mengerjakannya. Nah, itulah beberapa hal yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 di pendidikan guru penggerak ini. Kemudian setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, ada beberapa hal yang merubah saya dan pemikiran atau perilaku saya selama mempelajari modul ini. Yakni setelah saya ikut pendidikan guru penggerak angkatan 6 ini dan mempelajari modul 1.1 tentang filosofis dan pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, saya berpikir bahwa selama ini saya hanya tahu sekilas tentang semboyan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani, tanpa mencari tahu makna yang begitu dalam yang terkandung di dalamnya. Pendekatan pendidikan dan pengajaran dalam bentuk sebatas pemberian materi, tugas, dan pemberian sanksi akan menimbulkan ketidaknyamanan dan menghasilkan pribadi pemberontak, cuek, malas, dan rendahnya daya juang serta jiwa berkompetisi dalam diri anak. Sistem Among menuntut kesabaran dalam penerapannya. Saya menyadari kekeliruan bahwa selama ini memandang anak sebagai objek
dalam pembelajaran. Seharusnya merekalah subjek pembelajaran, merekalah pemegang kendali pembelajaran. Menyadari bahwa setiap anak itu istimewa, unik dan memiliki potensi dalam dirinya. Dari sini pemikiran atau perilaku saya berubah. Yaitu yang pertama, saya mulai membenahi mindset saya mulai dari diri sendiri. Dengan begitu saya berusaha memberikan tauladan yang baik dari cara bersikap dan bertutur kata. Bahwasannya seorang anak mengamati perilaku kita dan menirunya. Oleh sebab itu saya harus memiliki karakter yang positif agar anak sebagai peniru lebih berkarakter positif. Yang kedua, saya mencoba menggali kodrat dan minat bakat anak. Menyadari bahwa setiap anak itu adalah unik dengan segala kelebihan dan kekurangan yang mereka miliki. Mulai belajar menuntun, mengarahkan dan membimbing mereka sesuai kodrat mereka. Tidak menjadikan KKM sebagai satu-satunya dasar pedoman berprestasi. Melainkan bangun segala sesuatu yang mereka miliki. Yang ketiga, memberikan kebebasan bagi peserta didik seperti memberi kesempatan pada peserta didik untuk berbicara dan mengungkapkan perasaan serta ide-ide peserta didik. Dengan begitu, kita sebagai pendidik bisa menuntun mereka kepada tujuan pembelajaran sesuai kemampuan mereka yang tentunya kemauan yang menumbuhkan sifat karakter positif anak. Yang keempat, berusaha menjadi guru, orang tua, teman, sahabat dan fasilitator yang baik bagi mereka. Sehingga muncul keterikatan emosional yang kuat dan ini lebih memudahkan menuntun mereka sesuai kodrat mereka. Dan yang terakhir, tidak menerapkan sanksi atau teguran yang sangat keras atau berlebihan karena hal ini dapat membuat mental murid menjadi down. Hal tersebut juga akan lebih membuat mereka tertekan dan tidak merdeka. Berusaha menjadi penyejuk bagi mereka yang dapat mengayomi mereka setiap saat, baik dalam keadaan senang maupun susah. Nah, lalu apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang segera saya lakukan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu yang pertama, mengidentifikasi karakteristik anak. Mulai dari kebiasaannya, gaya belajarnya, kemampuan menyerap materi pelajaran, bakat atau minatnya, juga meminta pendapat mereka tentang hal-hal yang menyebabkan ketidaknyamanan mereka untuk dapat belajar dengan baik. Yang kedua, merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan melaksanakan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan dan merdeka. Yang ketiga, memberikan suasana kondisi belajar yang nyaman dan menyenangkan. Yang keempat, menjadi teladan, memberi semangat serta memberi dorongan dalam menanamkan nilai karakter. Yang kelima, melakukan pembiasaan dalam mengucapkan kata maaf, tolong dan terima kasih sebagai bagian dari penanaman dan penguatan karakter. Dan yang keenam, yang terakhir, melakukan pendekatan secara emosional kepada peserta didik maupun orang tua guna mencari solusi terbaik di setiap kendala yang dihadapi anak dan bersama-sama mengasah minat bakat mereka. Untuk dapat mengimplementasikan Merdeka Belajar yang menghasilkan profil pelajar Pancasila membutuhkan proses dan waktu. Hal tersebut bukanlah hal yang mudah. Sudah waktunya untuk kita dapat melakukan perubahan-perubahan hebat dalam proses pembelajaran dengan tujuan untuk memberikan tuntunan terbaik kepada peserta didik. Peserta didik diberi kebebasan untuk bereksplorasi, berinovasi, dan mengembangkan potensi sesuai dengan kodratnya masing-masing. Dengan menerapkan 3 semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, dan tutwuri handayani, dapat membantu tugas kita sebagai pendidik yang memberikan tuntunan, arahan, serta bimbingan agar tujuan dari Merdeka Belajar dapat terwujud dengan baik. Demikian pemaparan dari saya. Salam Guru Penggerak Kabupaten Pangandaran. Kami guru penggerak siap bergerak, bergerak, dan menggerakkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.